Shalom, apa kabar semua? Tentunya semua dalam keadaan sehat, itulah harapan Ibu. Ya, jadi kita patut bersyukur kalau sampai dengan saat ini kita masih dikaruniai kekuatan, kesehatan. Baiklah, kesempatan yang baik ini jangan kita sia-siakan. Terus datang kepada Tuhan, terus bersemangat mencari Tuhan, terus hadir di sekolah minggu dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menaruh perhatian terhadap orang lain. Bagaimana caranya di masa pandemi seperti sekarang ini? Apa yang bisa kita lakukan terhadap orang lain? Bagaimana kita bisa meneladani Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kita kasih kepada sesama? Mari kita simak pembelajaran hari ini. Marilah kita mulai sekolah minggu hari ini. Kita akan belajar tentang menaruh perhatian terhadap orang lain. Ayat Alkitab diambil dari Kejadian 14 ayat 1 sampai 24. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti sekolah minggu. Persiapkan Alkitab, juga catatan-catatan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Baiklah, kita pujikan lagu Mengasihi Tuhan dan Sesamaku. Kita pujikan dengan bersemangat ya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh luar biasa kasih setiamu kepada kami. Engkau terus memberikan kami kekuatan, kesehatan. Di masa pandemi seperti sekarang ini Tuhan, Engkau masih memperbolehkan kami untuk datang kepadamu, memuji dan memuliakan namamu. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Selanjutnya Bapa, kami akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Biarlah Engkau yang akan terus menyertai kami, anak-anak sekolah minggu kami, supaya mereka terus dekat kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah apa yang Engkau firmankan boleh menjadi bekal di dalam kehidupan dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Tujuan kita belajar firman Tuhan hari ini adalah menjadi peka terhadap kebutuhan orang lain dan memutuskan untuk memberi pertolongan. Marilah kita simak Kejadian 14 melalui tayangan video berikut. Pada zaman Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomora, Raja Negeri Adma,
raja negeri Zeboim dan raja negeri Bela, melawan raja Elam, raja Goyim, raja Sinear, dan raja Elasar, 4 raja lawan 5. Semuanya bersekutu dan mengatur barisan perangnya melawan mereka dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Juga Lot, anak saudara Abram, sebab Lot itu diam di Sodom, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Setelah Abram kembali dari mengalahkan para raja yang bersama-sama, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, 'Aku telah membuat Abram menjadi kaya.' Kalau aku, jangan sekali-kali. Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi." Dari Kejadian 14, ada beberapa hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, Abraham dan Lot pernah mengalami kesukaran. Kedua, Abraham menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh kepada saudaranya, yaitu Lot, untuk menolong dan berhasil. 3, Allah mampu menjadikan Abraham seorang pahlawan sejati dan membebaskan para tawanan. 4, mengucap syukur kepada Tuhan. Abraham memberi kepada Allah 1/10 dari segala harta yang dirampasnya dari keempat raja itu. Dari Kejadian 14 tadi kita dapat melihat bagaimana Abraham dengan sungguh-sungguh menolong Lot, membebaskan dia dari tawanan,
dan juga membebaskan tawanan-tawanan yang lain. Sekarang bagaimana dengan kita? Bisakah kita menolong orang lain? Mari kita lihat contoh video berikut ini. Yakinlah bahwa Badan Pimpinan akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Kita ulang sekali lagi, Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Kesimpulan yang dapat kita ambil untuk pelajaran hari ini adalah 1. Pahlawan sejati adalah anak laki-laki atau anak perempuan, pria atau wanita yang menyisihkan kepentingan sendiri untuk menolong orang lain. Pahlawan sejati berkorban demi kepentingan orang lain. 2.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita bersedia menolong orang lain? Tidaklah mudah untuk menolong orang lain kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi dengan pertolongan Allah, kita dapat melakukannya. Untuk tugas hari ini, yang pertama, buatlah sebuah video dengan tema peduli sesama di tengah pandemi. Kemudian ukuran video landscape 16:9. Tokoh utama dalam video adalah kalian sendiri. Pengambilan video dilakukan di lingkungan rumah. Video berdurasi minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Batas pengumpulan video hari Jumat 23 Juli 2021. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat di link yang disediakan. Link akan dibagikan di WA grup kelas. Kemudian kriteria penilaian, kesesuaian dengan ketentuan pengambilan video, kesesuaian dengan tema, dan kreativitas. Kemudian akan dipilih 3 video terbaik dan akan memperoleh hadiah. Pengumuman video terbaik akan disampaikan pada hari Minggu 25 Juli 2021. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kami bersekolah minggu pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk peduli terhadap sesama. Biarlah Engkau menguatkan kami dan memampukan kami untuk menolong sesama kami. Bapa dalam surga, selanjutnya kami masih memohon penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Berikanlah kekuatan, kesehatan untuk kami semua, sehingga kami mampu untuk beraktivitas seperti sedia kala, karena Engkau terus menyertai dan menguatkan kami. Bapa di dalam surga, selanjutnya kami akan tutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, terus semangat mengikuti sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati.